Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Al-Khair Channel, sahabat semuanya. Kali ini insya Allah akan saya buat video tentang mambung ya, tentang ganti bulu, kenari-kenari yang ganti bulu. Karena memang perlu diketahui ya, bukan hal-hal yang biasa untuk mambung ini, karena juga perlu penanganan untuk pemeliharaannya ya. Kalau dibiarin saja takutnya nanti mambungnya nggak selesai-selesai, kondisi burungnya tidak fit. Kenapa? Karena kondisi kenari yang lagi mabung pada dasarnya itu tubuhnya itu sakit. Dia merasa sakit kalau posisi bulu-bulu yang mau jatuh terus dia kena angin atau kena panas. Pada dasarnya itu dia sakit, merasakan sakit ya. Karena bulu-bulunya itu mau jatuh. Makanya perlu penanganan dari si pemeliharanya. Kita ini sebagai peternak atau sebagai hobi ya, perlu penanganan supaya burung-burung yang mabung ini dalam proses mabungnya itu melalui proses-proses yang cepat dan tidak terlalu merasakan sakit, terlalu merasa nyaman. Kalau dibiarkan saja mungkin burung ini bisa jadi mabungnya nggak selesai-selesai, ataupun kalau selesai mabung ada kutu dan lain sebagainya, badannya kurus, sakit, pokoknya banyaklah masalah. Makanya untuk itu akan saya jabarkan di sini bagaimana cara-cara penanganannya di burung-burung kenari-kenari yang mabung ini, supaya kita bisa tahu ya, dengan pengalaman yang insya Allah saya dapat akan berbagi kepada rekan-rekan sahabat Al-Khair Channel. Tapi sebelumnya tekan subscribe serta komen yang positif, juga akan lonceng supaya pemberitahuan lebih cepat dirasakan oleh rekan sahabat semuanya, dan share ke rekan-rekan sahabat yang belum tahu tentang Al-Khair Channel, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, yang pertama adalah yang perlu kita ketahui adalah burung-burung kenari ini memang ada masa-masanya untuk ambrol, ganti bulu ya, atau mabung. Beda dengan yang namanya istilah mutasi ya. Kalau mutasi biasanya diistilahkan burung yang remaja, burung yang PAUD menuju remaja, dia akan mutasi ganti bulu. Ganti bulu, mutasi dari bulu anak ke bulu remaja atau bulu dewasa ya. Kalau ini yang saya bahas adalah burung-burung yang mabung, burung-burung yang pergantian bulu dari burung yang dia bisa sudah dewasa, terus karena faktor-faktor tertentu, kalau bulunya sudah tua, regenerasi kulit dan lain sebagainya, dia mabung ganti bulu. Yang pertama harus kita perhatikan adalah saat burung itu tidak bunyi, kita harus lihat di bawahnya itu ada bulu-bulu yang jatuh enggak. Dan bulunya biasanya kalau mau mabung itu kusam, bulu-bulunya itu kusam, tidak mengkilat lagi, terus tidak rapi lagi. Makanya kalau burung-burung kenari itu tidak bunyi, kita lihat di bawahnya kalau memang ada bulu-bulu yang jatuh, berarti kemungkinan dia akan mabung. Dan burung yang mabung pun sangat mungkin untuk tetap bunyi. Jadi bermacam-macam karakter kenarinya, karakter burungnya. Ada yang saat mabung tetap bunyi, ada yang berhenti total. Dan jenis tipe-tipe mabungnya pun macam-macam. Ya, tipe mabung pun macam-macam ya. Ada yang pelan-pelan, jadi dia satu demi satu ambrol, nanti tumbuh lagi, jadi terus saja kayak gitu. Ada yang sekali ambrol banyak, ambrol semuanya botak gitu, ada. Tapi yang jelas begitu ambrol enggak langsung gudul, enggak. Tetap ada yang tumbuh, ada yang jatuh, ada yang tumbuh, ya, ada yang jatuh. Cuman volumenya ada yang banyak, ada yang sedikit-sedikit. Memang beda-beda. Oke, untuk penanganan yang pertama adalah kalau mana burung itu baru ambrol 1, 2, udah kita biarin aja dulu, kita jangan jemur ya, jangan jemur dulu. Karena apa? Burung-burung yang mabung ini badannya terasa sakit, dia jatuhnya bulu itu sakit badannya, kena angin apalagi sakit. Jadi langkah pertamanya itu adalah biarin aja, jangan dulu dijemur. Terus asupan makannya jangan banyak-banyak dulu, karena burung yang mabung itu biasanya karakternya nggak suka bergerak, nggak suka pergerakan, dia lebih banyak diem gitu. Jadi makanya asupan jangan terlalu lengkap dulu, asupan makanya jangan dikasih telur dulu, biji-bijian pun sedikit, kasih sayur agak banyak nggak apa-apa, itu untuk pertumbuhan bulunya biar bagus ya. Dan jangan dijemur, dikerodong aja, dikerodong, taruh di tempat sepi. Kalau perlu pengen supaya di master, taruh di samping burung yang bunyi ya, tapi jangan terlalu dekat ya. Nah, terus nanti selang beberapa hari, sekitar
seminggu atau 10 hari itu udah mulai tumbuh, nanti bulu-bulu yang awal-awalnya jatuh udah mulai tumbuh. Nah baru nanti kita kasih telur. Kenapa? Supaya yang tumbuh itu cepet, yang tumbuh cepet, dan yang jatuh pun masih ada tetap itu. Dan disemprot, dikasih dimadikan ya. Kalau dimadi keramba pun nggak apa-apa, disemprot pun nggak apa-apa. Terus kita jemur jangan terlalu lama, pokoknya paling lama-lamanya 20 menit atau 10 menit lah. Itu untuk dia mendidis ya, kalau bahasa Jawanya itu untuk membuang dia keropong-keropong dari kulit-kulit yang matinya ya, kayak ketombe kayak gitu ya. Dia nanti dibuangin, dirapiin sama burungnya. Nah kalau sudah paling lama 20 menitan baru kita kerodong lagi, kita angin-anginkan. Nah nanti selang sekitar 1 bulan itu kan udah mulai banyak yang tumbuh, yang jatuh pun udah mulai banyak. Dan tetap kita kasih telur, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak karena pergerakan dari burung-burung yang mabung ini kurang. Makanya bunyi pun kurang, ada yang bunyi ada yang enggak. Makanya kalau makannya terlalu lengkap dikhawatirkan kegemukan. Kalau sudah kegemukan itu sangat susah sekali. Jadi sampai sebulan itu masih jarang-jarang aja kasih asupan telurnya dan lain sebagainya. Tapi tetap kita jemur. Nah kita jemur, kita anginkan. Nanti di atas 1 bulan biasanya udah mulai banyak tuh, 1,5 bulan. Ring waktunya mabung sampai selesai biasanya kurang lebih itu 3 bulan. 3 bulan itu burung itu udah bener-bener bunyi. Jadi kalau sudah 1,5 bulan biasanya itu ambrolnya itu sudah sekitar 80-90%. Tinggal menumbuhkan bulu-bulu yang barunya. Tapi masih ada 1-2 itu yang jatuh. Boleh kita jemur agak lama, boleh. Terus kita mandiin ke keramba. Nah terus nanti mulai belajar bunyi lagi biasanya. Pelan lagi bunyinya, pelan lagi. Jadi kayak belajar bunyi tuh, tapi cepet kerasnya tuh. Ada juga yang bunyi nggak berhenti bunyinya langsung ada, tapi kebanyakan ya sekitar 60-70% itu berhenti bunyinya. Dan kalau sekitar 2 bulanan burung itu udah mulai belajar bunyi lagi, bulu-bulunya udah banyak yang tumbuh dan nanti udah mulai pada mekar. Nanti sekitar 2,5 bulan burung itu udah mulai keras, baru kita penanganan yang biasa seperti burung-burung yang burung-burung yang gacor. Nggak apa-apa kita jemur agak lama, kita kasih makanan, kita kasih biji-bijian, terus ditaruh di tempat yang ramai, nggak apa-apa. Nanti kalau udah masuk ke 3 bulan, 2,5 bulan lebih, itu udah benar-benar maksimal itu. Burung udah bunyi keras lagi, udah bisa dijodohin lagi, udah fit lagi, tapi bulunya lebih bagus, lebih mengkilat, lebih rapi. Karena yang keluar adalah bulu-bulu baru. Itu ya hebatnya burung, beda dengan manusia ya. Nggak ada istilah ganti bulu, nggak ada istilah mabung, nggak ada istilah ganti kulit ya. Itu hebatnya hewan ya. Jadi ada sisi-sisi negatif positifnya sih. Jadi kalau udah nyampe 3 bulan biasanya itu udah bisa, kalau mau digantang bisa digantang lagi, kalau mau dijodohin juga bisa dijodohin lagi. Oke, setelah ini nanti kita lihat ya burung yang mabung itu seperti apa. Ini adalah contoh dari kenari yang mabung ya. Ini mabung paling baru sekitar 3 hari 4 hari ya, atau sampai 5 hari ya. Ini jenisnya AF ya, AF jenisnya, warnanya Isabel ya, kalau orang bilang Isabel. Ini cuman karakter burung ini masih bunyi rajin. Nah terus sini karakter tipe-tipe mabungnya itu enggak langsung banyak ya. Tipe-tipe mabungnya ini lihat, ada bulu-bulu yang jatuh tapi nggak terlalu banyak. Tuh ada bulu-bulu yang jatuh, nggak terlalu banyak. Jadi dia nyicil, tipe-tipenya tuh nyulam nyicil ya. Di bawahnya banyak. Tapi biasanya tipe-tipe yang nyulam kayak gini, yang jatuhnya nyicil, bulu-bulunya jatuhnya nyicil itu biasanya burung tetap bunyi, burung tetap rajin, tetap bunyi. Tapi kalau dijodohkan jarang sekali yang jadi ya, jarang sekali yang jadi. Burung-burung yang mabung itu kalau dijodohkan jarang sekali yang jadi, udah susah ya. Tapi ada sih yang masih jadi juga ada. Nah ini karakter tipe-tipe mabungnya ini nyicil ya, nyulam. Jadi sistemnya tuh jatuh bulu itu nggak terlalu banyak, jatuh bulu terus tumbuh lagi, nyulam lagi, tumbuh terus aja kayak gitu ya, terus kayak gitu. Jadi tuh jatuh lagi bulunya. Ini ya tipe ya baru sekitar 3 hari sampai 5 hari ini mabungnya. Dan penanganannya seperti tadi dikatakan, ini jangan dijemur dulu, biarin disemprot aja nggak apa-apa, suruh mandi di keramba juga nggak apa-apa.
Nah, terus pakannya jangan kasih telur dulu kalau bisa ya, takutnya kegemukan. Kalau yang ini sudah hampir sebulanan ini mabungnya, sebulanan, kurang lebih sebulan lebih ya. Kalau ini tipikal mabungnya itu banyak ini. Sekali ambrol banyak, ini udah sebulan tapi masih banyak aja tuh. Bulu-bulu yang itunya nanti ya kita tuh ya, masih banyak aja bulu-bulu yang jatuhnya. Ini padahal udah sebulan lebih tuh, banyak ya. Jadi tipikalnya ini, tipikal mabungnya itu ambrol banyak ya. Sekali ambrol tuh banyak. Ini udah sebulan lebih masih banyak aja. Tapi ini udah mulai ini ya, udah mulai banyak. Ekornya juga udah mau selesai tuh. Nah, masih ada separuh ya. Masih ada separuh yang belum tumbuh, tapi ya separuhnya itu udah mau selesai, udah panjang itu. Dan burung ini karakternya tidak bunyi. Dia bulunya pun masih acak-acakan ya. Nah, tidak bunyi ya. Jadi karakternya mabung sekaligus terus berhenti bunyinya, mandek dulu gitu, berhenti. Nah, ini jenisnya AF juga, ini jenisnya AF, cuman warnanya hijau ya, warnanya hijau nih. Katanya kalau nggak ada hijau nggak rame, kata penggemar burung-burung yang hijau ya. Nah, ini keras nih, ini bunyinya keras. Posisinya mabung sekitar sebulan lebih lah, sebulan semingguan kurang lebih ini. Dan penanganannya burung-burung yang udah sebulan lebih boleh dijemur. Karena apa? Karena udah banyak bulu-bulu yang tumbuhnya. Jadi untuk mempercepat pergantian bulu yang tumbuhnya gitu. Kepalanya juga itu udah pada tumbuh ya, udah pada tumbuh. Nah, boleh jemur tapi jangan lama-lama ya. Kalau udah dijemur jangan lama-lama, disemprot pun boleh, mandi sendiri boleh. Baru nanti diangin-anginkan, di kodong ya, di kodong. Itulah dari rekan-rekan semua sahabat AWKR Channel, ulasan atau sedikit pengalaman dari saya tentang burung-burung yang mabung. Semoga ulasan atau konten ini bisa bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan semuanya. Yang belum tahu, terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa tetap yang belum subscribe juga, like, komen yang positif. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi kemaslahatan untuk rekan sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.